Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubini, calon guru penggerak angkatan 4 dari SDN Pandean, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Di sini nanti saya akan menyampaikan tugas modul 1.1.A.9 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, murid ibarat kertas yang kosong yang masih bersih dengan asumsi bahwa tugas guru adalah mengisi kertas kosong tersebut. Jadi, apa yang ada di murid itu diisi sepenuhnya oleh guru. Dan yang kedua, murid harus menguasai semua materi ajar dari guru. Apa yang disampaikan guru harus diterima murid semuanya. Dan kemudian yang ketiga, murid harus mencapai ketuntasan belajarnya. Di sini dapat diartikan bahwa kompetensi-kompetensi yang diajarkan itu harus dikuasai murid dengan semuanya. Dan yang keempat, murid harus patuh dan taat kepada guru dengan asumsi bahwa guru sebagai satu-satunya sumber belajar atau teacher centered learning. Di sini dapat diartikan bahwa guru merupakan satu-satunya yang harus dicontoh dan harus ditaati oleh murid. Dan yang terakhir, yang diutamakan pada murid adalah pengetahuannya saja jika dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya seperti keterampilan. Jadi selama ini bahwa bakat murid itu masih terpendam karena guru hanya memprioritaskan tentang pengetahuannya saja, sedangkan murid ternyata mempunyai bakat-bakat tertentu yang ternyata kalau digali bakat tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa murid haruslah merdeka belajar. Apa yang dinamakan dengan merdeka belajar? Merdeka belajar adalah guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Yang pertama, anak bukanlah kertas kosong. Akan tetapi, seorang anak ibaratkan selembar kertas putih yang sudah ada tulisan samar-samarnya. Saya sebagai seorang guru berkewajiban untuk menebalkan tulisan-tulisan di kertas tersebut. Kemudian yang kedua, saya harus merubah mindset bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Selama ini yang saya rasakan sebelum saya belajar modul 1.1 bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar. Ternyata mindset tersebut tidak benar. Kemudian yang ketiga, tidak memfokuskan pada pemikiran yang kognitif saja. Di sini dapat diartikan bahwa anak tidak harus menyelesaikan kompetensi-kompetensi yang ada pada bukunya, bahwa bakat anak
keterampilan anak haruslah kita gali supaya anak dapat mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Dan kemudian berikutnya, sebagai seorang pendidik, saya harus cermat melihat bakat anak, yaitu dengan cara menuntun anak. Di sini dapat diartikan saya sebagai seorang guru harus cermat dengan kodrat anak, yaitu sebagai kodrat alam dan anak sebagai kodrat zaman. Dan yang terakhir, saya harus memerdekakan anak dalam belajarnya dengan sistem AMOM, yaitu tidak melakukan tindakan kekerasan kepada fisik anak. Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, sebagai seorang pendidik, saya harus lebih among lagi dalam menuntun segala kodrat anak. Di sini dapat diartikan bahwa saya sebagai seorang guru harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak. Kemudian yang kedua, menerapkan budaya belajar bersama murid sebagai wujud menghargai nilai budaya. Dan yang ketiga, belajar sambil bermain membuat anak lebih senang. Selama ini saya tidak memberikan kesempatan kepada anak bermain, tapi juga belajar. Selama ini anak-anak belajarnya hanya di kelas. Nah, mindset tersebut harus saya hilangkan. Karena apa? Karena dengan bermain, maka anak itu belajar akan lebih terserap. Dan yang terakhir, membuat kesepakatan kelas. Anak-anak akan punya rasa tanggung jawab karena peraturan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Di sini contohnya tentang peraturan di kelas tersebut. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara juga tidak terlepas dari semboyan Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu yang pertama, ing ngarsa song tulodo, yang kedua, ing madya mangun karso, dan yang ketiga, tut wuri handayani. Semboyan yang pertama, ing ngarsa song tulodo, dapat diartikan bahwa seorang guru adalah pendidik yang harus selalu memberikan contoh ataupun menjadi panutan bagi murid-muridnya. Dan semboyan yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya seorang guru yang berada di tengah-tengah murid-muridnya haruslah terus-menerus memberikan semangat, memberikan ide-ide yang bermanfaat kepada murid-murid untuk selalu berkarya dan berkarya. Dan semboyan yang ketiga adalah Tot Buri Handayani, yang artinya bahwa seorang guru mengikuti dari belakang dengan selalu memberikan arah yang benar bagi hidup dan karya anak didiknya. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara juga sesuai dengan penerapan kompetensi abad 21. Penerapan kompetensi belajar abad 21 yang pertama adalah critical thinking, yang kedua creativity, yang ketiga communication, dan yang keempat collaboration. Yang pertama, critical thinking yang berarti berpikir kritis. Di sini anak dituntut untuk berpikir kritis. Sebagai contoh di dalam kelas,
Anak-anak sulit sekali untuk mengajukan pertanyaan, apalagi anak-anak sekolah dasar. Nah, di sini guru dituntut supaya anak mau untuk berpikir kritis atau mengajukan suatu pertanyaan. Kemudian, penerapan kompetensi abad 21 yang kedua adalah kreatif. Anak dituntut untuk berkreatif. Dan di sini guru sebagai among harus memberikan tuntunan bagaimana supaya anak dapat berpikir yang kreatif. Dan yang ketiga, communication. Di sini anak dituntut untuk dapat berkomunikasi. Dan yang keempat adalah collaboration atau bekerja sama. Sekian paparan dari saya, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.